Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel Fajrizia. Oke, kali ini kita mau buat ini jam 22:43 ya. Karena bentar lagi sekitar 17 menit lagi sudah jam 23 ya guys. Jadi di jam 23 ada apakah di Banda Aceh? Oke, saya selalu didukung sama istri saya, sama anak saya juga ya, mencari konten. Yuk, yang baru mampir di channel Fajrizia, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wow, bunyinya. Hampir jam 23. Ada apa jam 23 di Banda Aceh? Let's go, kita cek. Oke geng, kita gerak ya, kita jalan. Oke, ini kita buat konten malam, reading malam ya kan. Oke, jadi gini ceritanya geng. Di kota Banda Aceh ini sudah dibentuk salah satu pengaturan COVID ya, COVID-19 ya. Jadi pengaturan COVID-19. Jadi pas di jam 23 itu warung kopi dan di tempat keramaian harus ditutup. Ya, menekankan tugas untuk seperti segel ya, segel seperti kayak gini ya, diberi garisnya ini, diberi garis sama kepolisian Polresta ya. Sebelum diberi garis seperti ini ditutup warung kopinya. Jadi mereka sudah kasih tahu duluan ya, kasih tahu seduan, terus sudah diberi peringatan ya. Terus turut teken dengan perjanjian yang punya toko, yang punya usaha ya, yang punya usaha dan dengan yang para petugas COVID ya. Jadi mereka sudah sebelum menyegel sebuah tempat usaha seperti warung kopi itu sudah dibilang duluan, toko harus tutup di jam 23, tidak ada boleh lagi yang buka gitu. Seandainya mereka melanggar aturannya itu ya akibatnya ya segel gitu guys. Oke, malam sepi ya di kota Banda Aceh, hampir jam 23 ya, keadaannya sepi. Itu tempat warung kopi seputaran di Kampung Laksana ya, seputaran Kampung Laksana udah disegel ya. Mungkin apa warung kopinya udah tutup, tapi biasalah masyarakat ini kan udah ditutup jadi walaupun ya orang nih masih duduk, akibatnya ya yang punya usaha gitu. Kira lampu merah guys. Di kota Banda Aceh ini bisa dibilang abis lebaran COVID-19 virus corona melanjak ya. Jadi sudah zona merah gitu. Jadi sebelum zona merah ya biasa ya warung kopi ya buka, nggak ada masalah. Tapi ini udah masyarakatnya sendiri sih yang bandel ya kan, nggak ikutin 3M kan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari dari kerumunan ya. Yang lokasi rame-rame ya. Masker itu contoh ya, ini masker nggak pakai ya kan, masih banyak di depan. Itulah salah satu warung kopi juga ya geng. Itu di depan warung kopi Dapu Kopi, itu salah satu juga warung kopi yang udah disegel ya. Juga warung kopi 20 yang buka 24 jam pun kena ya. Makanya saya di sini selalu saya ingatkan di setiap vlog saya bilang kepada masyarakat harus menggunakan masker biar untuk menghindari dengan yang penyakit virus corona ya kan. Padahal nggak susah pakai masker tuh, tuh nggak pakai masker. Aduh, ini belum jam 23 ya. Tapi sebagian dahuluan tutup
daripada nanti jam jam 23 orang ditutup, habis itu pengunjungnya yang penikmat kopi masih nongkrong, ya kena. Jadi pada punya warung kopi yang punya usaha-usaha lain, sebelum jam 23, jam 10 atau jam 9 itu udah siaga, orang ini udah siaga untuk tutup ya. Daripada orang ini nggak bisa buka usaha lagi. Bisa buka usaha setelah sanksi yang mulai diberikan ya. Setelah sanksi dia diberikan, sudah ikuti semua pengaturan pemerintah ya. Jadi bisa buka lagi, enggak selamanya ya. Sini saya garisi enggak selamanya ditutup gitu. Tapi karena di Banda Aceh sudah zona merah, ya itu tutup juga guys. Kayak ini udah mulai tutup dia ya, mulai tutup daripada datang petugas COVID. Yo, yang baru mampir di channel Fajrizia, jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen di bawah ini. Gimana pendapat kalian tentang pengaturan di Aceh, menutup toko sebelum tengah malam ya, untuk menghindari keramaian ya, dan menghindari kerumunan, untuk biar putus paparan COVID-19 ya guys. Gitu. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah ini ya. Apakah kebijakan pemerintah sudah tepat untuk melaksanakannya atau gimana kan? Jujur ya, saya bilang ya, COVID-19 ini, virus corona ini, jangan kalian anggap sepele. COVID ini, virus ini memang ada, ya kan? Namun ada ya pihak petugas, ya kan, pihak petugas yang oknum yang nakal ya, petugas yang oknum yang nakal, ya bisa mencari kemanfaatan di dalam situasi COVID-19 kayak gini. Contoh seperti yang di Medan, swab yang di bandara, mencari keuntungan, terus vaksin, ya kan, terus dengan status kematian, ya kan, status kematian. Sebagian mungkin ada berita-berita yang dibilang mama dia atau bapaknya bukan kena COVID atau sakit lain, tapi dibuat sama oknum, ya kan, sama oknum biar dana COVID-nya keluar atau gimana. Karena dana COVID-19 ini, dana COVID-19 ini besar, anggarannya paling besar. Itulah gara-gara oknum yang nakal kayak gini. Jadi masyarakat, ada sebagian yang mengerti bahwa COVID ini, virus ini memang ada sebagian ya Allah permainan sebagiannya kan. Jadi dengan ada oknum inilah yang membuat buat masyarakat linglung, bisa jadi kan, bisa jadi linglung dan bisa jadi nggak percaya dengan keadaan seperti ini gitu kan, ya kan. Dulu sini rame kali ini, warung kopinya rame, apalagi di sini seputaran di terminal ya, luar biasa kok ramenya. Namun dengan kebijakan pengaturan dengan jam 23 harus tutup ya, kayak gini lah. Yang nakal ya siap-siap lah tokonya, yang nakal siap-siap tokonya disegel. Oke, kita udah putar dulu ya. Oke, yang baru mampir di channel Fajrizia, jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah ini. Oke, didukung terus channelnya. Oke, ini pada mobil patrolinya. Oke, kebetulan kita jumpa dengan mobil patroli ya. Patroli yang rame ya. Mobil patroli kok petugas COVID-19 ya, mencari yang toko-toko yang nakal, geng. Itu mobil patroli ya.
Jadi gimana di kota-kota kalian, ada kebijakan pengaturan apa dengan keadaan sekarang ya, dengan keadaan pandemi kayak gini ya? Coba kalian komentar di bawah ini, di mana kota-kota kalian. Kita saling sharing-sharing ya, bahwa kok di Aceh pengaturannya udah baru belum sampai sebulan sih, baru berapa hari lah, beberapa minggu lah bisa dibilang, baru ditetapkan pengaturan di jam 23 tempat keramaian ya harus tutup, karena di Banda Aceh sudah di zona merah ya. Dan bukan di tempat usaha aja, di tempat wisata pun kok di Aceh udah ditutup juga, seperti pantai ya, tempat-tempat yang wisata lah yang menimbulkan keramaian ya ditutup sementara. Kalau pandemiknya sudah nggak terlalu merah di Aceh dan masyarakat pun patuhi pengaturan COVID, selalu menggunakan masker, insya Allah cepat berlalu. Taman Tugu Adipura, Kota Banda Aceh, gemilang warna-warni. Pesong soto loyo. Kayak ginilah keadaan di Kota Banda Aceh, di lokasi tempat wisata kuliner ya. Tapi sayang ya kan? Tak bilang sayang, apalagi orang ini kan jualannya cuma sore jam-jam 5 sampai malam. Tengah-tengah malam makin ramai orang nih biasanya ya kan. Apalagi anak-anak kos yang tengah-tengah malam mungkin lapar ya kan, cari makanan di sini pasti, nggak ada lain, pasti di sini. Satu lagi yang di Simpang Surabaya. Jumpa lagi dengan tim COVID ya. Jumpa lagi dengan tim COVID. Terus di sini salah satu tempat keramaian juga seperti Direk ya. Ini satu di tempat Simpang Surabaya. Luar biasa ya. Luar biasa. Di sini udah kena segel. Oke geng, yang baru mampir di channel Fajrizia, jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah ini. Mungkin videonya sampai di sini ya. Didukung channel Fajrizia karena bentar lagi hampir 4000 jam tayang ya. Bentar lagi sudah dimones, membuat saya semangat untuk buat konten-konten selanjutnya. Oke, see you, bye bye.